istilahnya nggak balik modal atau mungkin ketika lo berarti itu nikah harus balik modal. menurut gua nggak bisa balik modal kenapa enggak? Bokap jagoan gue nonton. Sini. Tunggu pelan-pelan senggol ntar. Iya. Udah gua colok belum? Udah kan? Udah. Isi. Oke. Ketemu lagi gengs. Bros. Gua salah. Oh gitu. Ya, gua manggilnya bros. Oke. Ya, katanya kalian bro and sister. Bros and sister ya. Mari. Sebelum kita mulai, nanti di jeda-jeda video kita mungkin sambil ngupload video dan ada tamu yang datang. Kalau jadi kalian aja. Tunggu aja. Oke. Sekali lagi selamat datang semuanya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ketiga ini. Ini yang video ketiga. Nggak terasa ya? Terasa sih oleh gue terasa. Enggak sih. Enggak. Ya nggak terasa. Hari ini kita mau ngobrolin tentang Raffi Ahmad. Kemarin kan yang pertama ngobrolin Deddy Corbuzier. Ya. Yang kedua BTP. Ya. Yang ketiga Raffi Ahmad. Biar selang-seling jangan yang tokoh yang. Sebelum dia mulai nanya, gue mau nanya, kenapa Raffi Ahmad? Karena itu yang muncul di kepalaku. Lo bisa nonton apa? Karena mikir kan pertama Deddy Corbuzier, Oke. yang kita sering dilihat di digital. Ya. Yang kedua BTP, terus sering di media tapi ya namanya tak familiar. Kalau setelah itu sempat kepikiran beberapa nama yang ada kayak Jokowi, Sri Mulyani gitu-gitu. Tapi kayak Berat ya? enggak deh, kayaknya balik lagi ke media yang sering dilihat. Oke. Pikiran Raffi Ahmad. Oke. Ada gambaran? Ada, gue tahu. Maksud gue, oke. Biasanya kan gue dicecar. Kali ini gue ngejar dulu. Lo tau Raffi Ahmad mulai kapan? Ketika apa deh? Oh, waktu dia main di sinetron FTV kayaknya. Ketahuan guys, anak FTV. Iyalah, seru itu. Oh iya. Apalagi kalau pulang sekolah cepet, gak ada orang di rumah. Kan kalau nonton FTV kan senyum-senyum. Sambil berhayal cewek cakep-cakep ya. Enggak sih, enggak sampai situ. Dulu aku anak baik-baik. Sekarang sangat baik. Oh kan. Lah, niat artis cakep-cakep emang kenapa? Emang salah? Loh, mau lu berhayal. Oh iya. Makanya dimulai dari situ. Sebentar, sudah selesai. Aduh, ya oke. Sambil gua ngecek ya gengs ya. Awas gengs, ada yang mau lewat. Ini sih. Kalian ngerti lah ya, kita baru mulai. Yoi. Nah, ini tinggal upload, nanti kita urus. Ya kan sambil bros kan tahu pernah nonton yang Deddy Corbuzier yang ngetes kalau ditinggal videonya penontonnya pada nge-skip apa enggak. Nah ini kita juga ngetes. Menurut dia sih. Lu ngedukung kek temen. Oh iya. Lanjut nanti lagi tengah-tengah edit. Gua belum silent cuy. Satu udah. Keras. Ya. Oh iya, dimulai dari situ. Wah, kita masa-masa nonton FTV. Nggak tahu lah dia FTV dia masih sinetron. Pokoknya aku nonton di masa-masa itu lah. Kalau gua baru Dia masih kurus. Kalau gua baru Raffi Ahmad dahsyat. Baru Ya. Iya. Dahsyat sama Kan di antara kita ini ada perbedaan inbox. Dia lu tahu aja ada Dia nggak perbedaan. main di inbox. Apa? Dia nggak main di inbox. Oh iya ya. Di inbox itu Andika Pratama, Gading Martin, generasi Bros.
pada tahu nggak? Ya kan soalnya inbox itu udah Tahu lah pasti. belum tentu. Deh, ini ya, tapi aku masih menganalisa ini. Secara nggak langsung algoritma YouTube itu bisa mendeteksi wajah kayaknya dan disesuaikan sama penontonnya. Jadi aku yakin penontonnya pasti yang paling Bisa mendeteksi wajah siapa yang nonton. yang kita di dalam. Jadi disesuaikan sama range umur yang menonton. Kalau gua mukanya muda, terus Iya, maksudnya umurnya pasti disesuaikan. oke. Gitu. Nggak usah insecure. Enggak, gua hanya memastikan. Oke. Kembali ke topik. Nggak dari zaman itu. Ya. Oke, nggak dari zaman itu. Aku yakin di zaman itu kan ya udah host udah selesai kan. Ya. Nggak ada yang puas sesuatu gitu. Oh ini gua nih. Iya. Perasaan tadi maksudnya lu bisa langsung masuk ke gua. Oke. Iya. Terus bridgingnya ya. dari zaman itu Nah, sampai sekarang, menurutmu dia bisa jadi role model gak buatmu? jadi role model. Role itu kan penggaris. Iya. Model bisa cowok atau cewek yang rupawan. Makanan pempek Palembang itu ada yang nama model, nggak tahu kan? Ya, Masa sih? Iya, ada yang nama model. Oh, oke. Coba searching. Ya, coba searching. Terus apakah menjadi role model buat gua? Iya. Salah satunya, ya jujur gua nggak tahu seberapa kayanya dia waktu itu. Maksudnya kalau waktu itu atau sekarang? waktu gua pertama kali lihat. Di zaman dahsyat. Iya. Oke. Gua pikir cuma artis-artis pendatang baru. Contoh, gue tahu beberapa artis yang memang berasal dari keluarga yang memang sudah kaya sekali gitu loh. Siapa? Nah, ya misal contoh waktu itu Agnes Monica. Itu dari keluarga kaya. Iya. Oh iya? Iya. Baru tahu aku. Nah itu waktu itu karena gue waktu kecil itu gue sering ikut, bukan tralala trililis sih. Tua banget dengerin. Lanjut aja, nggak usah disinggung. Terus Oke, kok insecure ya? Apa? Tapi maksud gue balik lagi, kalau Raffi Ahmad yang gue lihat waktu itu, gila dia orang ada di mana-mana nih dalam seharian. iya. Main pagi di sini, siang di sini. Oh, zaman nonton itu kayaknya zaman YKS. Mungkin. Nah, maksudnya, tapi gue pertama kali tahu dia begitu gue tahu si Raffi Ahmad. Ini kayaknya gue pertama kali lihat ini kan host yang di Dahsyat gitu. Cuma ya gue nggak terlalu merhatiin dianya gitu. Ya namanya juga cowok berarti yang cewek lah. Gue nggak merhatiin cowok gitu. Senyumnya kok beda, Pak? Nggak kelihatan kan? Terus Nah, dari situ gue cuma lihat, ini orang nggak capek apa ya? Gitu. Dan acara tiap hari loh. Acara itu tiap hari. Kita yang seminggu sekali aja ini kadang-kadang kayak tadi gue habis lagi ada kegiatan banyak gitu, terus oh iya ini hari typing nih agak capek sih gitu. Oh iya ayo gitu loh. Apalagi itu dia tiap hari gitu, maksudnya ya nggak heran kalau sekarang kaya raya seperti itu gitu loh. Karena kerja kerasnya di dunia televisi itu menurut gua wah gitu loh. Itu gua. Kalau lu? ini dari sisi itu ya. Kalau lu nanya dari eksistensinya sih. Dari dengar cerita soal kerja keras dan segala macam, ada sih poin itu nanti di bagian akhir. oh udah mau ending terakhir. Enggak. Bisa tukeran ya? Bisa. Nah, jadi nggak banyak artis yang dulu kita lihat dari zaman kita kecil misalnya bisa bertahan sampai sekarang. Salah satunya kemarin kita sebut nama Deddy Corbuzier dari dia dulu pesulap akhirnya berubah sampai sekarang kan. Bisa bilang Raffi Ahmad secara look nggak banyak berubah, gitu-gitu doang, ya nambah kerutan aja gitu. Oh ya. Dari lajang, berkeluarga, sayang punya anak. Gak mudah buat terus eksis di dunia hiburan menurutku. Itu jadi hal yang jadi sorotan buatku. Oh. Tapi kalau dibilang tampil berbeda, menurutku kalau kita ngomongin apple to apple, pasti akan lebih sering muncul di kepala Deddy Corbuzier gitu loh. Karena setiap shiftingnya, oh kita
kita kayak ada terbranding gitu loh. Dulu zaman dia masih jadi magician tampilannya kayak gitu, terus tiba-tiba dia berubah dengan body shape dengan OCD. Ingatin gue mau internet soal itu ya. Oke. Dia ada body shape sama OCD. Dia tiba-tiba kurus, berubah botak. Habis botak bentuk badannya berubah, Ya, terus berotot. tampilannya berotot segala macam. Dan awalnya magician jadi host masih begitu kan tampilannya. Sekarang berubah lagi jadi YouTuber. Ya, Bahkan sekali disebut bapak YouTuber Bapak Indonesia. YouTuber, ya. Tapi kelihatan gitu ketika dia berubah kayak langsung terbranding di kepala, oh dari kepala yang gini gitu. Kalau Raffi Ahmad ya berkat dia ada dimanapun dia akan selalu dilihat gitu. Ya. Tapi buatku nggak yang langsung dia sebut artis, dia nggak langsung muncul di kepala pertama kali gitu, masih lebih yang lain. Oh gitu. Jadi keinget tapi nggak yang langsung wah kayak gitu. Kalau lo denger Raffi Ahmad, host atau aktor? Host. Lebih ke host ya, sama sih gue juga. Gue juga ke host. Kalau aktor memang nggak banyak kita lihat gitu. Cuma kalau melihat dari sisi eksistensi itu, cuma kalau aku melihat dari sisi yang aku ikuti konten yang banyak, dia tuh yes man yang good gitu. Yes man yang good, jadi apa-apa yes gitu. Jadi kalau orang biasanya yes man itu kan lebih ke arah nggak bisa kontrol diri, apa-apa ya aja gitu kan. Kalau dia, kalau ada tawaran kerjasama atau apapun, dia nggak pernah nolak. Sejauh cerita yang aku dengar. Oh, Bahkan YouTuber masih baru pun ngajak dia, oke. gue. Nah, kayak gitu. Bisa nih kita aja kayak gitu. Belum tak, iya maksudnya levelnya beda jauh lah. Cuma maksudnya gini, dari banyak kan artis itu ada yang udah terkenal banget, ada yang masih baru, ada yang udah lama tapi mundur gitu-gitu. Salah satu ceritanya Helmiahnya, dia baru bangun channel, tapi Raffi Ahmad mau gitu. Ya terlepas dari nama besar Helmiahnya, tapi Helmiah bilang, gue kira nggak mau loh gitu, karena gue bukan siapa-siapa kayak gitu. Dan banyak cerita-cerita lain lah, dan dia termasuk yang mau. Bahkan yang aku salutnya lebih ke situ juga. Dia udah syuting satu harian nih, pulang misalnya jam 12 malam. Jam 12 malam masih sempat buat konten sama Uus. Kayak gitu. Nah kayak gitu yang aku lihat orang yang ke situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Humble lah ya, ada humble. yang kedua yang aku lihat adalah dia termasuk jeli sih buat dari sisi bisnis. Nah, kalau bisnis, gue malah lebih aware. Coba. Bukan, lebih aware-nya bukan tokoh ya, aktor atau orang lain. Siapa? Itu Ruben Onsu. Gue malah lebih niat dia. Oh karena Geprek Onsu. Geprek Onsu dan beberapa. Emang apa lagi? Kayaknya Ruben Onsu boleh dalam obrolan selanjutnya. Iya. Oke. Terus kenapa Ruben Onsu? Ya melihat peluangnya, sama melihat peluang dari mungkin ya gue nggak tahu sih, waktu itu kan dia masih sering banyak di TV juga, tapi mulai entah dia memang sudah planning akan meninggalkan itu pelan-pelan atau dia sudah melihat bahwa eksistensi akan turun, mungkin makanya dia menyiapkan bisnis gitu loh. Tapi gepreknya dan masa nggak cuma geprek deh, ada apa ya, gua kalau ditodok ini gue lupa, tapi situ gimana kalau kita Google? Ya, kita Google kan todong. Iya bisnis Todong itu kalau orang terdesak terus minta todong gitu ya? minta todong itu apa? Minta tolong. Oke, bahkan ada namanya PT Onsu Pangan Perkasa. Itu penyediaan apa? Penyedia ini kan? Kebutuhan ini mereka. Nah, kalau di Google ini ada 11 bisnisnya dia, tapi kok yang gue pernah lihat apa aja ya? Geprek udah pasti. Bensu bakso. Oh iya bensu bakso. Bensu drink. Dia kayak fruity juga. Oh, jarang lihat. Dan banyaknya di tempatnya itu juga, tempatnya di Geprek Bensu menyediakan itu. Iya. Sekalian dijual. Bagus.
Itu buat teks ya? Pecah. Ya, itu buat teks ya? Oke. Ntar kok malah banyak di sini. Loh, tapi emang Raffi Ahmad banyak tau. Iya, yang apa kayak cemilan-cemilan kita deh ya? Iya, cemilan-cemilannya ada. Hmm. Kalau nggak salah minumnya juga ada. Terus dia punya clothingan Oh, RA, logonya RA dalam kurung gitu kayak ad gitu, tapi RA. oh ya? Tuh sambil searching. Terus dia buat production house. Dia buat bisnis entertainment juga. Namanya Rans Entertainment. Itu yang paling ramai sih sekarang. Sampai ada yang mau beli. Oh ini clothing line RA. Banyak. Oh ya, terus makanan. Iya, mie juga nih. Gitu. Tapi emang itu ya apa? Karena mereka sendiri juga udah terkenal, jadi Iya, justru memanfaatkan itu. betul. Setuju. Justru harus melihat celah kayak gitu sih menurutku. Sama kayak si Atta Halilintar punya clothingan juga. Ya. Kayak gitu. Harusnya memanfaatkan gitu. Nah itu menurutku dari sisi bisnis. Dia kemarin sempat share gini. Dari mana sih ide mau buka bisnis? Kan ditanya gitu. Terus dia Siapa bilang, nih? Raffi. ada orang yang nanya ke Raffi Ahmad. Oh. Dia bilang sebenarnya nggak niat buka, tapi misalnya nih dia lagi brand ambassador minuman, dia ngikut dulu. Terus kalau dia lihat prospeknya bagus, tapi dia kontraknya nggak dilanjut, dia buka sendiri. Ya. Nah cara dia gitu, kalau udah terlibat di dalamnya. Jadi dia sedikit tahu lah ya. Iya, ada gambaran. Dibuka. Jadi nggak benar-benar buta terus. Iya sih, itu emang cara yang efektif ya. Apalagi modalnya pun ada. Ya. Sedikit bilang kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau kau jadi Raffi Ahmad, mau jadi pribadi persis kayak dia sekarang nggak? Atau ada kayaknya ini enggak deh, kayaknya ini ya. Kalau kerja kerasnya, bisnisnya, oke, gue mau. Maksudnya, tapi ada satu sih yang ya ini lagi-lagi mungkin perspektif orang beda-beda. Lagi-lagi disclaimer nih, perspektif orang beda-beda. Gue agak kurang setuju dengan nggak tahu ya. Semoga tujuannya adalah bukan untuk mengeksploitasi bahasa kasarnya, tapi maksudnya mengangkat nama anak ketika masih sangat kecil gitu, udah langsung jadi terkenal. film. Ya, jadi entah jadi film, entah jadi apa public figure atau apa, karena memang ketika dia diangkat ya, memang tanpa diangkat pun contoh deh, ini intermezzo juga. Contoh kayak Jan Etes, cucunya Pak Jokowi. Kan itu kan juga nggak dibikin film nggak bagikan apa, tapi karena Pak Jokowi dengan center, dia center, dia orang, ya kan bersama Jan Etes, jadi Jan Etes pun terkenal. Tapi ingat nggak, Jan Etes pernah apa ya ngomongnya, dianggap bahwa diikut sertakan dalam kampanye atau apa, jadi seolah-olah daya tariknya adalah munculin Jan Etes, jadi ada persepsi negatif orang gitu. Padahal mungkin gua pribadi juga aja enggak lah, memang karena itu kebagian Pak Jokowi gitu. Dan Jan Etesnya juga lucu gitu lah, maksudnya kenapa enggak. Nah tapi menurut gua begitu anak kecil diangkat itu kan menjadi sesuatu yang apa ya, kalau tidak dilindungi dengan baik atau apa, penyerangan netizen itu serem gitu loh, akan ada sesuatu yang negatif. Belum tentu lagi ada apa, ya nggak tau lah, mungkin ini perspektif gue yang agak kolot, tapi jadi bukan anak kecil pada umumnya yang biasanya masih harus bermain tanpa harus nggak polos lagi gitu loh, karena memang dia dianggap menjadi public figure dan di sini akan ada banyak pesaing dan hidupnya akan menjadi lebih tricky. Dalam arti lebih tricky, gue kalau menunjukkan anak gue main, maaf mungkin kelasnya Raffi Ahmad udah yang rajin melintir, kalau main gundu, main apa, kesannya jadi gimana, misal contoh gitu lah. Karena harus membangun branding, membangun image di avatarnya sendiri agar itu ada sisi mungkin halo tunggu kalian video kedua. Enggak, aku cuma ngomong itu. Oke. Terus itu kita lagi live.
Sekalian liatin dong, masih jalan nggak? Kelakuanmu loh. Masih jalan nggak? Abaikan mereka. Masih kok. Oke. Kalian Nanti video kedua atau nunggu sini aja? Langsung masuk. Panas di luar aku di sini aja. Ada masuk. Tapi jangan berisik ya. Oke. Lanjut. Lewat aja nggak apa-apa. Lewat aja. Misi gitu. Udah, aku sini aja. Yang Misi. mana aja. Terus. Ya gitu, maksudnya dia jadi nggak apa ya, nggak alami, nggak murni sebagai anak kecil gitu. Karena dia jadi dibentuk suatu branding di dalam dia. Jadi oke. Ya dong. Lu jadi nggak bisa. Tergantung sih, tergantung sih menurutku. Kita punya penonton. Gue coba. Penonton. Penonton bayaran. Tapi menurutku tergantung. Nasi bungkus nanti ya. Menurutku tergantung. Kenapa? Karena gini, selama tujuannya masih baik, dimaksimalin potensi yang ada nggak masalah menurutku. Oh iya betul. Tapi kan yang gue lihat ya. Jadi kayak eksploitasi anak. Cara nggak langsung. Gue nggak berani bilang eksploitasi karena itu udah identik dengan negatif. Tapi maksudnya pertumbuhan dari anak itu jadi nggak alami. Karena Orang tumbuh jadi artis nggak alami. jadi alami, tapi ketika masih kecil seharusnya kan dia dibangun dengan sesuatu yang natural. Tunggu aja, nggak perlu dibuatin film, nggak perlu Nggak gitu juga, nggak gitu TV. Contoh, dengan dibuatkan TV, dia jadi bintang film. Dia merasa lebih terkenal dari teman-temannya. Gua tidak menuduh ini akan terjadi kerapatan, tapi adalah dia mempunyai image, gua terkenal nih, gua artis, gua beda dengan mereka. Ada kemungkinan nggak kayak gitu? Ada kan? Walaupun ya gua nggak bilang bahwa contoh Rafathar ini menjadi sosok yang seperti itu kan balik lagi ke pengawasan orang tua. Tapi secara nggak langsung, ketika seorang anak kecil masih terlalu kecil itu langsung dibuatkan branding seperti itu, diangkat, itu bisa mempengaruhi ada bagian yang dia nggak alami lagi. Itu loh menurut gua. Tapi gua nggak berani ngomong eksploitasi ya, itu karena eksploitasi konotasi ada negatif. Dari tadi bilang nggak berani ngomong eksploitasi, udah ngomong eksploitasi 4 kali. Nggak maksud gua, tapi gua tidak menunjuk bahwa itu adalah Eksploitasi, ngomong lagi kan? nggak ngomong dulu kan? Oke. Kan lu yang ngomong. Oke. Berarti Gua nggak ngomong apa? Gua nggak ngomong apa? Exploitation. Oh siap. Exploit apa ya? Meledak. Sip. Kau harus nonton video kedua sih. Apa? Video kedua kau berhasil sekali lucu. Sampai sekarang belum. Belum. Jadi tetap natural ya. Kalau natural Sama lucu. dieksploitasi ya? Kalau natural lucu, tapi kalau misal dibuat-buat nggak lucu. Kita sapa dulu penonton apa? Lucu. Oke, itu. Terus selanjutnya ada hal lain nggak yang dilihat bisa jadi role model dari Raffi Ahmad? Kalau menurut gua Tadi secara kepribadian eksistensi udah. kerja keras lah ya. Kerja keras, terus dari bisnis. Oke. Ya. Terus selanjutnya keluarga deh. Gua nggak gitu ngikutin sih. Nggak ngikutin. Gua nggak gitu ngikutin, tapi ya gua nggak tahu rumor apa yang terjadi di dunia Artisan. dalam pernikahannya dia gitu loh. Kan nggak tahu, sejauh ini aman-aman saja ya, semoga seperti itu. Ya udah, berarti pertanyaannya aku buat lebih kecil, lebih sempit. Kalau kau jadi Raffi Ahmad, mau nggak ngejual pernikahanmu ke semua TV? Oh mau. Menjual dalam mata apa ceritanya? Iya kan, ada yang ngeliput berbagai TV kan yang ngeliput. Nggak apa-apa menurut Gak gua. apa-apa. Kalau lu Enggak. kenapa? Ya biar jadi acara keluarga aku aja. Loh, tapi kalau jadi acara keluarga lu istilahnya nggak balik modal lo, atau mungkin ketika lu Berarti itu nikah harus balik modal. menurut gua nggak bisa balik modal, kenapa enggak? Bokap nyokap gue nonton. Oke, jadi ntar di rumah aja lah Pak. Jadi menurut gua gitu dari sisi itu. Oke. Kita fair, nggak maksudnya
menunjuk seseorang positif atau negatif kan Iya. tetap kalau kita menjadi nanti mau. Kenapa? Karena tadi mau balik modal satu lagi. Ya. Menurut gua kedua, kalau nggak ada negatifnya, Kenapa enggak? kenapa enggak? Ya sama kayak tadi Rafathar dong. Oh iya, maksud gua begini, ketika Rafathar, gua akan melihat bahwa itu ada sisi negatifnya seperti itu. Tapi kalau pernikahan dijual menjadi cerita publik dan mungkin jadi ada endorsement atau apa, gua karena kita alami, kita nggak briefing ya, jadi gua belum mikirin apa negatifnya dari dampak seperti itu. Menurut lo ada negatifnya apa? Segala sesuatu tetap ada positif negatif. Oh iya betul, tapi contohnya negatif apa? Dari Ya itu, jual pernikahan ya. ya. Oh, sekarang berarti giliranku yang jawab. Iya. Aku nggak mau. Satu, aku nggak mau terkenal. Loh, kalau gua mau udah terkenal, itu Oke. Oh itu. Yang itu tadi sensor bisa di belahan bumi bagian lain. Oke. Skip. Kalau aku nggak mau, karena satu itu acara keluarga yang buat jadi acara internal aja cukup gitu. Yang kedua, belum tentu juga keluarga aku mau. Dan kalau iya. semua keluarga aku mau, aku sendiri nggak mau ya enggak. Enggak. Iya, biar acara keluarga ya udah acara privasi aja. Oke. Itu lebih kayak gitu. Tapi kalau dari situ lo melihat bahwa ya itu nggak cuma dari sekedar materi lah balik modal langsung, tapi ada peluang Kebahagiaan. Peluang apa? peluang dalam arti mungkin dari lo berbisnis, ya kan, bisnis lo jadi lebih terkenal secara nggak langsung, lo jadi dapat advertising secara gratis dari bisnis lo. Dari apa? Kenapa? Lo ngerti gimana kalau ada peluang itu? Tetap enggak sih, karena udah mencampur adukan antara Kerjaan dan pribadi gitu. Jadi udah enggak. nanti ya, gua doain lo sukses, terus kita coba masih iya apa enggak. Kan gak mungkin aku nikah 2 kali dong. Loh, iya. Makanya bisa. Nah ini penontonnya asik gini ya. Oke. Gampang biar interaktif. Nih, tuh. Ada yang udah dandan. Gue gak pengen vlog. Berarti orang tahu cewek nih. Guys, abis ini episode berikutnya adalah kita bersama 2 orang wanita. Enggak, Oke. itu memang gak make up. Feli yang make up tuh make up. Lo ngapain itu? Enggak, itu lagi benerin bedak. Oh, bedaknya yang dibenerin bukan mukanya. Bedaknya yang dibenerin. Mukanya nggak bisa diapain lagi. Kan memang muka udah segitu. Oke, kembali ke topik. Nah, yang kalau buatmu nih, kan tadi belum dijawab. Kalau misalnya satu hal, jadi aku buat prolog dulu. Jadi si Raffi Ahmad itu dia ngakui nggak punya hari libur. Gua nggak tahu sampai segitu. Dia nggak punya hari libur. Bahkan hari Minggu pun dia manfaatin untuk settingan YouTube. Nah, kalau kau jadi dia kayak gimana? Soalnya weekdays tuh dia syutingnya bisa dari pagi, siang, sore, malam, dan itu bisa selesai sampai tengah malam. Itu kalau dia ngundang dia buat kolaborasi YouTube, syutingnya tengah malam kayak gitu. Kalau kau jadi itu, mau tetap ngelakuin itu, jadi yes man yang kayak gitu atau enggak? Kalau gua nggak sampai seperti itu lah, karena Lebih lah ya. Lebih lagi. Asik juga tuh gua nggak yang terlalu seperti itu, karena ya gua ada kesibukan lah, apalagi untuk hari Minggu ibadah. Terus Wajib itu hari Minggu ibadah. Terus kadang-kadang gue juga aktif untuk ada, kalau kita bilang itu pelayanan lah, musik ya. Sebisa mungkin gue menyisikan waktu kalau bisa gue layani. Gue nggak berarti tetap mau sediakan waktu Sabtu Minggu untuk kegiatan lain. Nggak mau 100% berbeda. kalau gue nggak. Apalagi nanti dibagi-bagi misal kalau gue ya betul. Kalau tapi kan kalau gue sekarang kerja ya kan, waktu gue udah dibeli oleh kantor dari jam segini lo harus buat gue gitu. Tapi kan kalau bisnis kita bisa ngatur. Ya dong, ya kan? Iya kan? Benar kan? Ya jadi kalau kita harus atur ya, jadi menurut gua ya kita harus atur. Pasti ada waktu buat keluarga lah. Ya. Oke. Kalau lu sendiri
Lu jangan langsung ngegas doang. lu cepat benar dari satu lain. Benar nggak? Dari fungsi. Oh, Oke, aku enggak enggak itu yang mana? enggak mau persis No, kayak no, dia 100%. terima gitu. Tetap masih di waktu buat ini lah. Keluarga. Buat keluarga. Siap. Mantap. Kalau masih sendiri nggak ada ruginya, tapi kalau udah punya pasangan, udah punya keluarga, udah punya anak, tetap harus sediain waktu buat keluarga. Gila, luar biasa Bapak. Selanjutnya pertanyaan pamungkas. Apa tuh? Bambang kali. Katanya apa? Kata tidak. Dia jawab kan. Oh iya, kata kunci pertama. Kata kunci pertama apa tadi ya Pak? Hasil diskusi kita. Akan selalu Satu kata. Akan lah ya. Kata akan. Oke. Kata kunci pertama akan. Enggak gini. Kalau misalnya ketemu sama Raffi Ahmad, bakal ngobrolin apa? Gua kalau sama Raffi Ahmad, gua kan ngobrolin itu sih apa? Ya itu yang poin yang pertama tadi yang gua terpukau lah dengan kegigihan dia eksis